Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Tifa, dan Anda sedang menyimak channel Kesehatan Official. Channel yang membahas kesehatan dengan pendekatan medis yang rasional, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana yang sering sekali saya dengar di ruang praktik. Dok, saya tidak sakit, hasil cek juga normal. Tapi kenapa ya badan cepat lelah, semangat menurun, dan rasanya tidak sekuat dulu? Pertanyaan ini paling sering datang dari pria usia 45 tahun ke atas, dan hampir selalu diikuti kalimat berikutnya yang biasanya diucapkan dengan suara lebih pelan. Termasuk urusan sebagai suami. Kenapa ereksi ikutan menurun, dok? Hal pertama yang perlu saya luruskan sejak awal adalah ini, bahwa kondisi tersebut bukan berarti tubuh Anda mengalami kerusakan, dan juga bukan berarti Anda sudah tidak berguna sebagai pria yang perkasa. Yang sedang terjadi adalah perubahan fisiologis yang normal-normal saja, tetapi sering disalahpahami dan ditafsirkan secara berlebihan. Masalahnya bukan hanya pada tubuhnya saja, masalah utamanya adalah ada pada cara kita menilai tubuh sendiri. Banyak pria masih menilai dirinya dengan standar keperkasaan pria usia 30 atau 40 tahun, padahal usianya sekarang sudah 50 atau 60 tahun. Maka ketika tubuh Anda tidak lagi merespon seperti dulu, muncullah rasa khawatir, kecewa, bahkan malu. Padahal tidak ada satupun sistem dalam tubuh manusia yang dirancang untuk bekerja dengan pola yang sama seumur hidup. Secara medis, pasti tubuh memang berubah, dan perubahan itu pun punya penjelasan yang sangat jelas. Setelah usia 40 hingga 50 tahun, produksi testosteron menurun secara bertahap. Penurunannya tidak drastis dan tidak langsung habis. Hormon tersebut masih ada, tetapi jumlah dan ritmenya tidak lagi sama. Testosteron berperan dalam energi, massa otot, gairah, dan daya tahan tubuh. Ketika kadarnya menurun, wajar jika tubuh terasa lebih cepat lelah dan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Selain itu, pembuluh darah juga mengalami perubahan. Elastisitasnya berangsur-angsur berkurang. Ini proses alami akibat penuaan jaringan. Aliran darah tetap ada, tetapi tidak seefisien saat usia muda. Ini mempengaruhi banyak hal, termasuk stamina dan respons tubuh terhadap rangsangan. Sistem saraf pun bekerja lebih lambat, bukan rusak, bukan putus, hanya responsnya tidak lagi secepat dulu. Rangsangan yang dulu cepat ditangkap, kini butuh waktu lebih lama. Jika ini tidak dipahami, seringkali langsung disimpulkan sebagai penurunan fungsi yang parah, padahal tidak demikian adanya. Metabolisme juga melambat, tubuh membakar energi lebih pelan. Akibatnya, aktivitas yang dulu terasa ringan, kini terasa lebih berat. Pemulihan setelah aktivitas juga lebih lama. Semua keadaan ini adalah adaptasi tubuh secara biologis, bukan kegagalan tubuh. Sekali lagi, bukan kegagalan tubuh Anda. Justru yang menjadi masalah adalah ketika perubahan ini ditanggapi dengan kecemasan yang sangat berlebihan. Maka ketika pria mulai takut pada tubuhnya sendiri, rasa takut ini memicu stres, dan secara fisiologis stres meningkatkan hormon kortisol. Kortisol yang tinggi justru menghambat kerja hormon-hormon lain yang dibutuhkan tubuh, termasuk hormon yang berperan dalam menentukan kecepatan rangsangan dan keperkasaan vitalitas pria. Akhirnya terbentuk rantai lingkaran yang tidak sehat. Tubuh berubah, lalu pikiran panik, stres meningkat sehingga fungsi tubuh semakin menurun dan kadar kepanikan makin besar. Padahal jika sejak awal dipahami dengan benar, kondisi ini bisa dikelola dengan jauh lebih baik. Dalam praktek klinis, saya sering menemui kasus seperti ini. Seorang pria usia 57 tahun datang dengan keluhan merasa kehabisan tenaga alias tidak bisa perkasa di malam hari. Menariknya, di siang hari beliau masih aktif bekerja, bahkan masih cukup produktif. Setelah ditelusuri, tidak ada penyakit berat. Masalah utamanya adalah pola aktivitas yang tidak disesuaikan dengan ritme tubuhnya yang sekarang. Umumnya, tubuh pria usia matang seringkali lebih optimal di pagi hari atau sore hari. Sementara malam hari, terutama larut malam, justru menjadi waktu di mana tubuh secara alami ingin beristirahat. Jika pola lama tetap dipaksakan, tubuh akan memberi sinyal penolakan bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sesuai ritme. Disinilah pentingnya penyesuaian, bukan menyerah, tetapi beradaptasi. Kiat dan langkah yang bisa kami sarankan adalah 4 hal berikut.
Langkah pertama, yang paling rasional adalah menyesuaikan waktu aktivitas penting dengan kondisi tubuh. Tidak ada aturan medis yang menyatakan bahwa semua aktivitas harus dilakukan pada jam tertentu. Tubuh manusia bekerja berdasarkan ritme biologis, dan ritme ini otomatis berubah seiring usia. Langkah kedua adalah mempersiapkan tubuh. Di usia matang, tubuh tidak lagi siap langsung digunakan. Perlu pemanasan ringan dulu, dan itu sangat membantu. Jalan santai beberapa menit, peregangan ringan atau sekedar duduk tenang sambil mengatur nafas dapat meningkatkan aliran darah dan menyiapkan sistem saraf. Langkah ketiga adalah menghilangkan tekanan membuat target tertentu pada dirinya sendiri. Banyak pria tanpa sadar memberi tekanan berlebihan pada dirinya sendiri. Tekanan ini justru memperburuk kondisi. Secara fisiologis, kinerja tubuh akan bekerja lebih baik saat berada dalam kondisi tenang. Langkah keempat adalah menerapkan manajemen energi harian, yaitu dengan tidur cukup, tidur siang singkat bila memungkinkan, asupan cairan yang cukup, dan tidak menghabiskan energi di siang hari yang akan sangat berpengaruh pada stamina secara keseluruhan. Selain penyesuaian gaya hidup, banyak juga yang bertanya tentang apa pendekatan alaminya. Dalam konteks ini, perlu saya tekankan bahwa pendekatan alami adalah bersifat pendukung, bukan pengganti pengobatan medis. Asupan protein yang cukup, misalnya dari telur, membantu menjaga massa otot dan fungsi metabolik. Bawang putih dalam jumlah wajar dapat mendukung kesehatan pembuluh darah. Madu memberikan energi alami yang relatif stabil. Minuman hangat di malam hari membantu relaksasi dan kualitas tidur. Semua ini bukan terapi khusus, melainkan kebiasaan sehat yang mendukung fungsi tubuh secara umum. Namun perlu diingat, bagi pria dengan kondisi seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gangguan lambung, atau yang sedang mengkonsumsi obat rutin, semua pendekatan ini harus disesuaikan agar tidak timbul masalah baru. Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Prinsip utama dalam dunia medis adalah individualisasi. Yang perlu dihindari adalah keinginan untuk mencari solusi instan, karena tubuh tidak bekerja dengan cara instan. Perbaikan fungsi adalah hasil dari kebiasaan yang konsisten, bukan satu ramuan atau satu metode tertentu. Saya ingin menegaskan satu hal penting. Menjadi pria di usia matang bukan berarti kehilangan peran, nilai, atau martabat. Justru di usia inilah kebijaksanaan dan kemampuan mengelola diri menjadi sangat penting. Tubuh memang berubah, tetapi masih bisa berfungsi dengan baik jika diperlakukan sesuai kebutuhannya. Ingat, saat keperkasaan Anda menurun, maka istri Anda juga sebenarnya secara fisik tubuhnya juga otomatis mengalami penurunan juga. Melalui channel Kesehatan Official ini, saya nasihatkan pada Anda agar memahami tubuh sendiri dengan lebih jernih. Nafsu birahi mungkin akan terus berlanjut, tetapi tetap bijaklah dengan kondisi Anda dan pasayang Anda. Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjual harapan palsu, tetapi untuk memberi pemahaman yang benar agar Anda bisa mengambil keputusan yang sehat dan rasional. Dengan 4 tips dan ditunjang asupan bahan alami di atas, insya Allah tubuh Anda akan terus dalam kondisi baik-baik saja, bahkan tetap prima dibanding teman seusia Anda. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Bagikan juga kepada rekan atau sahabat yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Tulis di kolom komentar, dan saya ingin mengajak Anda berdiskusi. Menurut Anda, dari penyesuaian yang saya jelaskan tadi, mana yang paling sulit dilakukan? Sekali lagi, tuliskan di kolom komentar ya. Saya Dr. Tifa, pamit undur diri.